Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Thomas, saya tertarik sekali untuk bisa mengulas lebih lanjut lagi yang sudah sempat Pak Thomas katakan. Pilihannya adalah rehabilitasi atau diberikan sanksi pidana. Kalau Pak Thomas melihat, apakah kemudian para artis ini dengan nama besarnya, profesinya, ini kemudian lebih mudah untuk bisa mendapatkan rehabilitasi sebagai penyelesaian kasus dibandingkan dengan sanksi pidana? Ya, itu ya yang saya kira ini juga menimbulkan suatu diskriminasi dalam penegakan hukum ya. Kalau kita lihat di media massa dan ini kan artis-artis selalu direhabilitasi, tapi faktanya mereka yang di lapangan itu yang hanya misalnya tertangkap polisi hanya satu lintingan ganja yang ini, mereka masuk penjara dan sekarang ini 60% penjara-penjara di seluruh Indonesia yang overcrowded itu isinya setiap penjara itu adalah kasus-kasus narkoba. Nah, dan ini sangat bisa terjadi dalam peniluran dan sebagainya. Nah, coba bayangkan ya, mereka kalau malam kan suka sakau, sakau ini banyak. Nah, bagi petugas lapas ya, kalau ada kerusuhan itu pantang dari dia, ya pantangan. Karena dia bisa disorot oleh atasannya, ini kok ribut. Nah, jadi mereka disuplai lah bagaimana caranya ya, karena ini juga sangat tertutup. Makanya kan dulu juga pernah ada pabrik narkoba di penjara dan sebagainya. Ya ini pasti ada keterlibatan petugas yang ini. Ya. Baik. Ya. Mbak Popi juga mungkin bisa berikan pandangannya. Kemudian para artis ini jangan-jangan berpikir karena saya artis, wah kayaknya saya akan lebih mudah ini untuk bisa menyelesaikan semuanya kasus ini dengan rehabilitasi dibandingkan dengan orang awam. Sehingga kemudian ini yang bikin mereka nggak kapok, Mbak Popi. Ya, kita lihat itu juga. Ya, kalau memang mereka adalah pengusaha, itu sebenarnya harus dipertimbangkan lagi berat. Jangan akhirnya sudah meringankan dengan cara rehabilitasi. Karena kalau direhabilitasi beberapa kali, kalau dia tidak diprogram pemikirannya kembali untuk diajarkan bahwa bahagia tidak menggunakan narkoba, tidak dilatih proses berpikir otaknya, itu besok sekitar 3 bulan 1 hari dia kumat lagi. Karena setiap 3 bulan 1 hari, setiap manusia akan kembali ke posisi semulanya untuk mempertahankan homeostatis. Jadi apa yang terbiasa oleh dia lakukan, dia akan lakukan lagi. Dan dia akan berpikir, kalaupun ketangkap, rehabilitasi lagi, keluar duit lagi, dan selalu menjadi benang merahnya gitu loh. Nah, kemudian kita lihat juga untuk masyarakat yang akhirnya kok bisa ketangkep, masuk penjara. Nah, ini kan jadi tidak fair untuk mereka itu sendiri ya. Kemudian kita lihat juga, tapi kalau misalnya kita bicara artis atau masyarakat, katakanlah tidak selalu artis ya. Kalau masyarakat yang ketangkep baru pertama kali, nah itu rehabilitasi resiko. Kalau memang dia ketangkep baru pertama, nah itu makanya perlu rehabilitasi. Tapi kalau udah beberapa rekan-rekan artis yang ketangkep itu udah pernah ketangkep, resiko itu udah jelas kok ada gitu loh. Ketangkep lagi, rehab lagi. Itu saya nggak setuju gitu loh. Kenapa? Karena besok dia akan ngulangin lagi karena rasa tadi. Jadi saya bilang ini, kita tanggal berapa ketangkep nih, besok ketangkep lagi nih, garansi misalnya nih, kalimat saya ini disimpan deh, di tes nih. Kejadian lagi pasti ketangkep karena di otaknya, jadi orang itu pakai narkoba bukan rasa pakai narkobanya loh, enggak loh, tapi sensasi di otaknya, proses berpikir di otaknya. Kalau ada masalah, fly, nggak usah mikir aja. Padahal kalau ada masalah, hadapi, kemudian diolah, cari solusinya, dilatih otaknya, sehingga begitu dia bisa melatih otaknya, dia lupa, dialihkan narkobanya, proses berpikirnya dengan yang namanya solving problem. Itunya harus dilatih. Nah, saya khawatir rehabilitasinya itu seperti apa tekniknya, sehingga mereka itu tidak berada di proses itu. Percuma nih, darahnya diganti semua, darahnya diganti yang baru. Masalahnya bukan di darah, masalahnya bukan di tubuh, bukan otaknya. Sensasi ini yang harus dipikirkan matang. Itu loh poinnya. Di penjara juga sama. Untuk penjaranya, mereka harus dilatih otaknya di proses otaknya ini loh. Otak ini sensasi, orang nggak pakai narkoba nih, ditaruh rehabilitasi, isi dinyalain, itu spektrumnya kena ke otak, rangsangannya muncul lagi, sensasi muncul lagi pengen makan narkoba. Baik.
Baik, Mbak Popi. Ini- Ya, baik, Mbak Popi, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk memberikan pandangannya kepada kami. Ini rasanya jadi PR bersama tentunya. Pak Thomas juga terima Ya, kasih sama-sama. sudah hadir ke sini dan juga memberikan tinjauan mengenai hal ini. Ya. Selamat malam.